prestasi dari lokal kita ini. Apalagi ini terkait kebijakan pendidikan dan permasalahan pendidikan. Apalagi ini terkait kurikulum Merdeka Belajar, literasi, dan lain sebagainya. Bagaimana tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendidikan. Masalah asesmen, asesmen penilaian, asesmen UNBK itu kebijakan yang bagus kah atau kayak mana? Itu lebih bagus. Bapak Ibu teliti. Jadi ada 6 tugas Bapak Ibu, tapi 6 tugasnya itu belum tentu semuanya. Mungkin ada yang dipoklek atau ini gabungkan. Yang pertama Bapak Ibu, 6 tugas itu yang pertama ada tugas rutin dan tugas kelompok. Yang kedua ada namanya critical book, CBR. Yang ketiga ada namanya critical journal. Yang keempat ada namanya mini research. Dan yang kelima ada namanya rekayasa ide. Dan keenam ada namanya project. Inilah yang diamanahkan oleh Undang-Undang Kemenristek bahwasannya wajib 6 tugas ini diberikan kepada mahasiswa S1, S2, dan S3. Harus diimplementasikan Bapak Ibu kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKN. Yang pertama Bapak Ibu tolong dicatat itu tugas rutin. Jadi tugas rutin ini Bapak setiap pertemuan minggu depan masih saya presentasi ya Bapak Ibu. Minggu depan masih saya. Minggu ketiga sudah masuklah kelompok 1 presentasi. Jadi saya akan mengisi mata kuliah ini sampai UTS. Ya Bapak Ibu sampai UTS. Selanjutnya UTS, lanjut materi UTS-nya setelah itu oleh Pak Dr. Lili. Terkait materi lanjutan. Nanti sampaikan ya Komisaris, ini lanjutan dari mata kuliah Pak Amir. Pertama itu Bapak Ibu tugas rutin. Tugas rutin itu adalah Bapak setiap pertemuan membuat peta konsep atau mapping dalam bentuk PowerPoint. Peta konsep atau mapping dalam bentuk PowerPoint itu sebanyak 6 slide. Sebanyak 6 slide. Boleh kurang, tak boleh lebih. Pas. 6 slide. Terkait apa itu Bapak Ibu? Terkait materi yang pertemuan ketiga. Pokoknya pertemuan pertama hari ini saya. Pertemuan kedua masih saya. Pertemuan ketiga udah maju kelompok 1, pemakalah. Kemudian yang tak pemakalah itulah membuat peta konsep. Nanti silakan bertanya. Itu tugas rutin. Kemudian tugas makalah dalam makalah. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu ini berapa jumlah kita semua ini? 60 Pak, 60. Enggak, untuk kelas saya ini mata kuliah kebijakan 60 orang. Iya Pak. Iya 60. Betul Pak. 60 orang. Banyak banget ya. Luar biasa ini. Wah, berarti dalam satu kelompok itu kita kalau 60 12 judul berarti dalam satu kelompok 5 orang ya? Ya Pak, ya. Satu kelompok 5 orang. Ya, dalam satu kelompok 5 orang. Oke? Terkait makalah. Kalau template-nya Bapak Ibu, RPS-nya nanti saya kirim, template-nya sangat jelas nanti saya buat, saya bagus. Bapak Ibu tinggal ngikutin aja. Itu tugas makalah dan kelompok. Bagaimana kelompok kami Pak? Ya, Bapak Ibu lah yang bagi 5 orang 5 orang. Terserah. Oke, itu tugas rutin dan tugas kelompok. Yang kedua itu ada namanya CBR, Critical Book. Bapak Ibu mengkritik buku
bahasa Indonesia 1 yang terkait dengan kebijakan pendidikan, yang kedua bahasa Inggris 1. Berarti ada 2 buku yang Bapak kritik. Buku bahasa Indonesia yang terkait judul kebijakan, kemudian buku bahasa Inggris terkait dengan kebijakan. Itu dikumpul di waktu UTS. Di waktu UTS. Yang ketiga itu adalah namanya critical journal. Nah, jurnal Bapak kritik itu ada 2 jurnal. 2 jurnal Bapak kritik, ya, 2 jurnal. Baik boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Yang penting 2 jurnal. Pak, berapa halaman kritik jurnalnya? Enggak banyak-banyak itu, Pak, Ibu. Baik jurnal atau book report itu. Paling banyak itu 10 atau 15 halaman tak sampai. Nanti saya tunjukkan template-nya, bagaimana cara membuat kritiknya, bagaimana konsepnya. Saya kirim nanti melalui template-nya. Sudah 3. Critical jurnalnya dikumpul di waktu UTS juga. Oh, waktu di UTS. Waktu UTS. Jadi, UTS Bapak Ibu kita tidak adakan. Jadi kita tidak ada UTS. Itu aja tugas terkumpul udah hebat Bapak Ibu. Yang keempat, mini riset, project, dan rekayasa ide ini saya gabungkan. Mini riset, project, dan rekayasa ide ini digabungkan. Digabungkan bagaimana Bapak Ibu? Bapak mini riset, membuat mini riset ke sekolah. Penelitian berdasarkan kelompok masing-masing. Umpamanya kelompok 1 5 orang, Bapak boleh mini riset ke dinas apa saja yang terkait pendidikan berdasarkan kelompoknya. Hasil mini risetnya Bapak Ibu wajib, tapi wajibnya ini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Hasil mini risetnya wajib, tapi ada 2 pilihan. Inilah produk yang saya bilang tadi. Pertama, memasukkan ke jurnal. Jadi mini risetnya itu, penelitian Bapak ke lapangan itu dimasukkan ke jurnal, ke Sinta 3, boleh Sinta 3, boleh Sinta 4, dan boleh Sinta 5. Jadi pilihannya ada Sinta 4, boleh Sinta 3, boleh Sinta 5. Itu pilihan pertama. Yang kedua, mini riset Bapak itu boleh menjadikan sebuah buku. Membuat jadi buku. Mini riset itu dijadikan buku, ya berbentuk buku monograf. Nah, kapan dikumpul Bapak Ibu? Dikumpul di waktu ujian semester. Ya, dikumpul waktu ujian semester. Kita tidak ada UAS. UAS no, UAS ditiadakan. Jadi, Bapak boleh milih di antara 2 tadi, menjadikan mini riset jadi jurnal, atau mini riset itu dibuat dalam bentuk buku kapi. Dicetak terserah Bapak Ibu. Yang penting untuk saya 1, untuk prodi 1, berarti kami ada 3 sama dosennya 1 lagi. Nah, kemudian kalau jurnalnya, kalau itu, kalau Bapak Ibu ada 5 orang, jangan lupa dimasukkan nama dosennya. Dosennya saya dengan Pak Lili. Oke, itu saja. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan kontrak perkuliahan, silakan. Saya Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Pak Sapran. Dengan Pak Sofian. Oh, Pak Sofian. Astagfirullahaladzim. Udah tua rupanya awak ini. Ya, silakan Pak Sofian. Kalau masalah mini riset nih Pak. Ya.
kami boleh kan penelitian di sekolah kami masing-masing gitu Pak. Boleh. Nah, udah gitu apa harus ada pengantar-pengantar dari kampus Pak gitu Pak? Ya kalau sekolahnya kalau dia welcome nggak ngapain kan gitu. Tapi kalau sekolahnya nggak welcome minta surat izinnya lah kan gitu. Ini kan tinggal bagaimana komunikasi kita dengan sekolah itu. Oke Bapak, itu aja Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi, silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan ditanya Bapak Ibu nanti supaya jangan kita berbeda komunikasi, berbeda persepsi. Karena malu bertanya ini, gawat ini. Ya, artinya kita bagaimana menyamakan persepsi supaya tidak terjadi diskomunikasi dengan mata kuliah ini kan? Izin Pak, mau nanya Pak. Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Okta. Ya, silakan Bu Okta dulu, Bu Okta. Ya, silakan. Terkait tadi yang Bapak paparkan, ada tugas Ya. rutin, tugas kelompok, jurnal dan sebagainya. Berarti hanya tugas kelompok itu saja ya Pak, yang per kelompok, yang lainnya pribadi ya Pak, tugasnya. Ya, bentar. Oke. Jadi tugasnya itu tadi kan ada tugas rutin individu. Iya, Yang kedua tugas makalah. Makalah itu kelompok. iya hanya itu kan Pak. Yang selainnya itu pribadi kan Pak, yang critical yang book, selalu jurnal. Iya, iya. Ya kemudian yang nomor apa tadi mini riset itu per kelompok tapi dalam satu kelas. Mini riset per kelompok dalam satu kelas. Ya, tapi gini Bapak Ibu, pilihan. Kalau Ibu memilih buku, menjadikan buku mini risetnya, berarti per kelompok satu kelas. Kan gitu. Kalau jurnal? Kalau jurnal per kelompok, karena jurnalnya diterbitkan masing-masing, ya kan? Iya. Nah, paham Bu? Ya paham Pak. Makasih Pak. Oke, silakan Pak Fahmi Sahab. Ini Ustadz ini. Ya, silakan Ustadz. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang namanya guru itu semua Ustadz Pak ya. Ya, Jadi betul. semua di sini mungkin ada Ustadz sama Ustazah di sini, mudah-mudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini sedikit pertanyaan dari saya Pak mengenai critical book yang tugasnya mengkritik buku-buku ataupun jurnal. Jadi yang saya tanyakan Pak, ini sudut pandang yang kita kritik itu nanti gimana kita menentukannya Pak, begitu? Iya. Bagaimana mengkritiknya itu nanti di template saya itu ada Bapak Ibu, saya kirim. Artinya di bab yang mulai pertama isinya, kemudian bagaimana kesimpulannya, bagaimana implementasinya, apa isi kandungan dari buku itu. Nggak banyak-banyak Pak, kalau bukunya 200 halaman, paling banyak itu 10 halaman. Kalau jurnal itu banyaknya 6 lembar, paling banyak jadi 2 lembar. Nggak susah. Ini artinya bagaimana menjadi 3 halaman. Saya ingat kali waktu kuliah S3, disertasi saya itu Bapak Ibu 700 halaman. 700 halaman itu kemudian bagaimana dimasukkan ke jurnal bereputasi. Waktu itu saya masuk ke jurnal WOS, itu sama-sama Scopus. Itu masuk ke jurnal WOS itu menjadi 6 halaman. Dari 700 disertasi halaman saya menjadi 6 halaman. Begitulah mengkonsepnya Bapak Ibu. Makanya saya habis botak ini Bu, Bapak. Kalau ada yang botak sama saya lumayan itu. Asal jangan jadi pemikir apa orang filsafat kan di sini tengah-tengah kan. Ada pembotak di tengah belakang lagi ya kan. Gitu dia Bapak Ibu. Pak apa tadi lupa udah mana Ustadz, udah kemana dia? Masih hadir Pak. Ya. Oh, bagaimana Pak? Paham? Paham Pak. Oke, nanti template RPS-nya sudah saya kirim sama Bapak. Pokoknya Bapak tinggal menyesuaikan aja dengan template-nya yang ada yang saya kirim nanti.
Pokoknya lengkap, selengkap-lengkapnya. Baik. Oke, terima kasih Bu Suri Kartika Dewi. Silakan Bu Suri. Izin Pak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Begini Pak, tadi saya mau bertanya tentang bentuk PowerPoint tadi yang bentuk peta konsep ya Pak ya, tugas pertama yang secara rutin. Nah itu kan peta konsep kan setahu saya itu kan bentuknya kan satu gitu ya Pak, berangkai gitu ya. Iya. Nah sementara tadi Bapak bilang itu maksimal dia 6 slide gitu kan Pak. Iya. Dalam pemikiran saya sudah membayangkan gimana caranya saya itu membuat peta konsep di dalam 6 slide itu gitu kan Pak. Berarti pertama kan itu identitas kita. Baru yang kedua peta konsepnya gitu Pak. Atau ada penjabaran lain dari peta konsep itu Pak? Oke, pertama Terima kasih, Pak. judulnya. Yang kedua daftar pustakanya. Baru berarti 4 itulah isi peta konsep. Isinya. Itu Bu Suri. Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Oke. Ya, Pak Sofian lagi mau bertanya itu saya lihat. Masih mengajukan lagi Pak Sofian? Masih pas Pak di sini. Oh, pas. Oke, ada lagi, silakan. Silakan. Ini saya mau tanya ini. Ini Bapak Ibu ini ada nggak di sini orang birokrat, orang akademis atau mana tahu di sini ada pejabat karena saya takut di sini nanti ada pejabat pula bahaya di viral pula saya nanti. Enggak, ada pejabat di sini. Semuanya Nggak jadi ada, pejabat Pak. nih. Iya. Nggak ada. Iya, mudah-mudahan jadi pejabat dunia akhirat. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Siapa yang Satu paling lagi pertanyaannya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Iya, silakan Pak. Iya, ini kami ini kan ada banyak ini Pak, ada 60-an. Iya. Jadi menurut pengalaman Bapak, karena kami ini di ruang yang berbeda, jauh tempatnya kan begitu Pak. Ada yang di Sumatera Utara, ada yang di Aceh, seperti kami di puncak gunung kan begitu. Ya, jadi betul. menurut pengalaman Bapak selama ini bagaimana